Manakah dari dua perintah terbesar yang Anda rasa paling sulit untuk ditaati? Hari yang diberkati saudara-saudari terkasih. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Dalam budaya Barat, ada sebuah aturan kecil namun bermakna. Dalam etika meja makan, garam dan merica harus selalu diberikan bersama. Meskipun seseorang hanya meminta garam, tradisi mengatakan bahwa garam dan merica tetap harus diberikan bersama. Sekilas ini mungkin tampak kebiasaan sepele. Namun sebenarnya, kebiasaan ini membawa pelajaran yang tenang tentang harmoni, kelengkapan, dan perhatian kepada orang lain. Dalam bacaan Injil Markus, bab 12, ayat 28-34, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, dengan memberikan dua perintah yang tidak dapat dipisahkan. Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dua perintah ini menjadi dasar seluruh kehidupan Kristiani kita. Seperti halnya garam dan merica yang diberikan bersama di meja makan, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama harus selalu berjalan bersama. Kita tidak dapat memisahkan keduanya. Seseorang mungkin mengaku sangat mengasihi Tuhan melalui doa, devosi, atau praktik keagamaan. Namun jika kasih itu tidak terlihat dalam kebaikan, kesabaran, dan kemurahan hati kepada orang lain, maka ada sesuatu yang penting yang hilang, bumbunya menjadi tidak lengkap. Garam saja memang memberi rasa, tetapi tidak menciptakan keseimbangan. Merica saja bisa terasa tajam dan berlebihan. Namun ketika keduanya dipadukan, mereka saling melengkapi dan menghadirkan harmoni dalam sebuah hidangan. Demikian juga dalam hidup kita, kasih kepada Allah memberi arah dan makna bagi hidup kita. Sementara kasih kepada sesama membuat kasih itu nyata dan terlihat. Jika salah satunya tidak ada, kehidupan Kristiani kita menjadi tidak lengkap. Yesus memuji ahli Taurat yang memahami bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama lebih berharga daripada semua korban bakaran dan persembahan. Kerajaan Allah tidak dibangun hanya oleh ritual, tetapi oleh kasih yang tulus yang membentuk tindakan kita setiap hari. Bahkan momen sederhana, seperti melihat saudara-saudari kita yang miskin, yang menjual sagititales di persimpangan jalan yang sibuk atau di luar gereja, dapat menjadi kesempatan untuk mempraktikkan kasih itu. Saudara-saudari, apakah kita menjalani kehidupan rohani garam dan merica? Etika sederhana tentang memberikan garam dan merica bersama dapat mengingatkan kita akan kebenaran rohani yang mendalam. Kasih kita harus utuh. Kita tidak bisa mempersembahkan devosi kepada Tuhan, tetapi mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Dan kita juga tidak bisa mengaku mengasihi manusia, tetapi mengabaikan Tuhan, yang adalah sumber segala kasih. Seperti garam dan merica di meja makan, dua perintah yang diberikan Yesus harus selalu berdampingan. Ketika kita menjalankannya bersama, hidup kita menjadi dibumbui dengan benar, dengan cita rasa Injil. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami tanpa syarat. Meskipun kami sering tidak mampu mengasihi Engkau dan sesama dengan cara yang sama. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami. Bantu kami untuk mengekspresikan kasih itu melalui kebaikan dan belas kasih kepada sesama. Semoga iman kami tidak pernah terpecah, tetapi selalu bersatu dalam kasih kepadamu dan kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.